Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita. Di channel ini kita akan mendengarkan sharing pengalaman dari orang-orang yang punya cerita menarik dalam hidupnya. Dan perkenalkan, saya Kartika. Kali ini ditemani dengan seorang uni cantik dari Minang, Utari. Halo, Utari. Halo. Post kali ini ya. Nah, jadi narasumber kita kali ini siapa nih, Tari? Nah, ini teman-teman kita, para penerima beasiswa untuk program double degree di IPB dan di Adelaide. Nah, kita bakal ngulik beberapa info dari teman-teman kita ini. Kita undang aja kali ya, Kak Dika ya? Oke, kita masukin ya. Langsung ya. Nah, ini. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat ya. Oke, kita langsung kenalan aja sama Kak Dika ya, sama teman-teman kita. Mulai dari Bang Irham. Oh ya, halo semuanya. Sebagai pemimpin. Nama saya Muhammad Irham, alumni program Pasca Sarjana IPB dan University of Adelaide. Sekarang kesibukannya apa nih, Bang? Oh, sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Selanjutnya nih. Siapa? Yuna. Kak Yuna. Halo, nama saya Yuna Putri Berkah. Sama seperti Bang Irham, saya juga alumni dari Pasca Sarjana IPB dan juga the University of Adelaide. Sebelumnya saya mengambil program double degree, jadi kerjasama antara IPB University dan the University of Adelaide. Nah, saat ini setelah lulus saya masih berstatus sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah. Ada ya. Oke nih, selanjutnya Kak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Anissa. Saya sama sih kayak Bang Irham dan Yuna juga, kami satu program semuanya. Sekarang saya di Aceh, kembali menjalani kodrat sebagai ibu rumah tangga. Berarti semua teman-teman kita ini dari Aceh ya semuanya ya? Iya. Nah, narasumber kita ini sebelumnya saya pengen tahu dulu mengikuti program master degree ya, benar ya teman-teman ya? Itu di IPB dan di Adelaide. Berarti itu untuk tahun 2017 ya? Iya, mulai dari 2017. Mulai sudah sampai tahun 2020 ya? 20, ya. Nah, kalau nggak salah ini programnya diikuti sama semuanya orang-orang Aceh ya, bener nggak teman-teman? Apa itu salah satu syaratnya juga ya? Iya, jadi kebetulan setahu saya itu program double degree itu setiap tahunnya hampir setiap tahun ada di IPB. Itu emang kerjasama antara IPB University dengan University of Adelaide, itu fixnya. Nah, tapi setiap tahunnya itu diikuti oleh dia kayak punya kuota gitu. Jadi kayak sebelum kita itu, angkatan sebelum kita yang pertama itu dari Kementerian Perindustrian ya. Kalau nggak salah dari Kementerian Perindustrian. Jadi yang ikut program tersebut adalah orang-orang dari Kementerian Perindustrian. Nah, kebetulan di tahun kami itu double degree-nya dibuka untuk Aceh, untuk kerjasama antara pemerintah Aceh dan IPB. Gitu, makanya jadi ketika di tahun kami itu yang ikut ya orang-orang Aceh semua, karena itu syaratnya kan, karena kerjasama antara pemerintah Aceh dan IPB University gitu. Setelah kami angkatan selanjutnya itu kembali dipegang oleh Aceh, dan untuk tahun ini dari BPS ya, Badan Pusat Statistik kalau saya nggak salah. Nggak tahu sih masih program kita apa bukan, tapi Oh gitu, jadi ternyata emang udah ada kerjasamanya gitu ya, dan kerjasamanya kayak ganti-ganti gitu ya tiap tahun. Iya, tergantung kerjasama
IPB kerjasama dengan siapa gitu. Dan pihak mana seperti itu ya Kak? Iya, dengan pihak, ya benar. Jadi awalnya bisa ikut program ini gimana sih? Siapa aja yang bisa ikut program ini gitu sebenarnya? Terus dapat infonya dari mana? Proses pencarian beasiswanya juga seperti apa gitu? Mungkin ada yang mau perwakilan yang jawab. Bang Irham mungkin? Oh iya, jadi kebetulan kita di Aceh ini alhamdulillah punya lembaga pengelola beasiswa. Itu namanya dulu LPSDM, tapi sekarang sudah berganti menjadi BPSDM. Nah, BPSDM ini membuka kesempatan seluas-luasnya untuk seluruh warga Aceh yang eligible untuk disekolahkan dan diharapkan bisa melanjutkan pendidikan dan kemudian berkontribusi untuk kemajuan provinsi. Nah, programnya itu ada banyak sekali, mulai dari ke Eropa, ke Amerika, ke Arab, tergantung dari bidang-bidang yang difokuskan. Nah, untuk kita ini kebetulan LPSDM-nya bekerja sama dengan Australian Award. Jadi LPSDM bertanggung jawab untuk memberikan bertanggung jawab atas memberikan tanggungan biaya beasiswa kami selama di Indonesia, dan kemudian Australian Award bertanggung jawab untuk membiayai kami selama di Australia. Nah itu jadi LPSDM juga aktif mempromosikan. Saya sendiri tahunya dari media sosial ya, dari teman-teman yang nge-share di Facebook, kemudian saya lihat, wah kebetulan saya tertarik nih dengan bidang yang ditawarkan, yaitu double degree. Untuk di IPB sendiri ada teknik industri pertanian, dulu disebutkan technopreneur ya, saya juga sendiri juga belum familiar dengan istilahnya, jadi sudah saya konfirmasi dengan petugas in charge di LPSDM, apa sih itu technopreneur, ternyata itu teknologi industri pertanian atau agroindustri. Jadi ya kebetulan dengan minat saya daftar, saya seleksinya itu sendiri dari Australian Award dan dari LPSDM. Alhamdulillah lulus dan melanjutkan pendidikan. Begitu Teh. Oh gitu. Itu berarti seleksi awalnya gimana tuh Bang? Kayak berarti kan seleksi di yang buat itunya dulu, yang pertama dulu ya. Nah itu apa susah atau gimana gitu tahapannya? Ya standar beasiswa sih, semua transkrip, ijazah sebelumnya, kemudian TOEFL, kemudian ngisi formulir. Setelah seleksi administrasi, baru kemudian kita dipanggil untuk tes TOEFL dan wawancara. Wawancara sendiri itu dari Australian Award, tes IELTS-nya juga dari Australian Award. Jadi standar seperti Australian Award yang reguler. Kalau perwakilan dari Acehnya sendiri itu gimana Bang? Apa perwakilan dari Aceh tuh yang daftar tuh banyak atau gimana gitu? Oh, untuk program kami itu dialokasikan hampir 20 peserta ya untuk batch kami. Jadi buka 2 batch dulu setahu saya. Pertamanya itu hanya beberapa jurusan yang katanya eligible menurut mereka. Terus karena ada beberapa, entah karena kuotanya kurang memenuhi, jadi dibuka lagi. Jadi kalau jangan salah dia dua batch gitu. Iya. 2 batch gitu. Ya, saya termasuk yang kedua. Dulu batch pertama cuma teknologi hasil pertanian, teknologi industri pertanian, sama teknik pertanian. Lalu karena kuota kurang mencukupi atau gimana, saya kurang tahu persisnya. Jadi awalnya tertentu gitu ya Kak untuk jurusannya? Iya, gitu. Pertamanya kalau saya nggak salah pengumumannya itu nggak di media sosial. Pertamanya pengumumannya itu ke yang pertanian dulu, karena di Syarkuala di Aceh ada Universitas Syarkuala, Serambi, sama Mulia Tama ya, kalau saya salah, ada beberapa kampus lagi, tapi yang pertaniannya dulu pertamanya. Lalu baru kemudian karena kuota, kalau saya nggak salah waktu itu karena kuota tidak mencukupi, dibuka lagi. Karena perjanjian sama Australia, sekian orang baru mereka gitu sih. Diangkatkan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, untuk persiapannya sendiri dari Bang Irham, Kak Yuna, dan Kak Ica itu berapa lama, Kak? Dan kira-kira dari semua persyaratan-persyaratannya itu apa yang paling sulit gitu? Bisa dijawab semua teman-teman. Kak Yuna dulu. Kak Yuna dulu boleh. Kalau saya pribadi, ini persiapan gimana maksudnya? Persiapan untuk beasiswanya. dapetin beasiswanya.
ya dapatin beasiswanya gitu. Nah, jadi kalau dari pertama, saya kan termasuk yang batch 2 ya, ketika informasi tentang beasiswa ini udah disebarluaskan, ya kan? Nah, itu saya mulai daftar di akhir tahun 2016. Pertama sekali memasukkan berkas ke LPSDM itu di akhir 2016. Nah, jadi dari pengumuman akhir, kalau saya nggak salah ingat, itu di 2017 Mei kalau salah nggak, saya nggak salahnya nggak sih? April. April ya? April, oke. Okay. Kak Ica pasti lebih ingat soalnya. Itu mulai dari akhir 2016 sampai April 2017 itu kita tuh mengalami seleksi terus, ya kan? Mulai dari seleksi berkas, selanjutnya kita wawancara dengan LPSDM, terus seleksi terus kita ikut IELTS. Ketika kita udah lulus, kita diikutin IELTS oleh Australia Awards. Nah, bagi saya yang paling susah itu di IELTS-nya, karena jujur awal-awal dulu saya ketika mengikuti beasiswa ini, saya belum pernah ikut IELTS sama sekali. Nah, jadi saya cuma tahu IELTS. Yang menariknya, saya cuma tahu IELTS itu dari teman saya, dan teman saya cuma ngobrol, saya nanya apa bedanya IELTS dan TOEFL waktu itu, karena saya emang benar-benar buta dengan IELTS. Terus teman saya ngasih tips hanya ya perbedaan di listening dan sebagainya, dan apa namanya, wawancaranya ada speakingnya itu yang paling berbeda dari TOEFL. Nah, jadi sejujurnya itu ada IELTS pertama yang saya ikuti ketika mengikuti beasiswa, dan alhamdulillah waktu itu saya mendapat skor minimal untuk bisa lulus beasiswa tersebut. Berapa tuh Kak minimalnya waktu itu Kak? Jadi kalau dari Australia Awards itu sendiri tergantung, karena kita Aceh itu termasuk ke dalam daerah fokus geografis, jadi minimalnya itu bisa 5,5 overall. 5,5. Tapi kalau misalnya setahu saya kalau di luar dari wilayah geografi, fokus geografis itu 6 ya? Kalau nggak salah. Iya Kak? Iya Bang? Iya, pokoknya gitu, beda. Kalau nggak salah saya yang masuk ke dalam fokus geografis itu 5,5 minimal, dan di luar itu 6. Di beberapa daerah Indonesia itu ada beberapa daerah yang masuk fokus geografis. Salah satunya Aceh. Nah, sebentar kita potong dulu, karena satu lagi ada teman kita yang juga dari program double degree yang bergabung, yaitu Bang. Berempat ya. Jadi kita undang dulu. Iya. Ini salah satu yang di tahun yang sama ya, 2017 juga. Iya. Halo Bang Agam. Ya. Coba Bang, perkenalan dulu Bang. Udah mulai? udah Bang, kita udah mulai. Ya, nama saya Rizky Agam Saputra. Sibukannya apa sekarang nih, Bang Agam? Oh, masih jadi vendor di salah satu kementerian Indonesia. Gimana berarti sekarang tinggalnya? Di Banda Aceh. Oh iya, udah tetanggaan sama kayak Ica ya? Oh iya, nah. Kita lanjut lagi, Tadi kita lagi ngobrolin apa ya? Tentang berapa lama persiapan ya? Persiapannya berapa lama? Terus habis itu kira-kira persyaratan apa yang paling tersulit gitu dari semua persyaratan untuk beasiswa ini? Tadi Kak Yuna udah jawab, sekarang Bang Irham kali ya bisa jawab ya Bang? Oh iya, baik. Apa nih Bang, kira-kira Bang? Jadi kalau saya pribadi itu karena memang punya visi suatu saat akan melanjutkan pendidikan, jadi saya selalu standby yang namanya TOEFL. Jadi TOEFL itu nambahin yang dari Yuna tadi, Australia Award mintanya itu 500 ke atas, tapi untuk Aceh itu dikhususkan Aceh dan beberapa daerah bagian timur itu bisa 500. Jadi dengan TOEFL cukup 500 kita bisa mendaftar
untuk administrasi saja. Dan kemudian setelah dinyatakan shortlist layak, itu nanti kita akan dimintakan IELTS yang IELTS yang sebenarnya gitu. Nah, IELTS itu gunanya untuk sebagai persyaratan kita masuk di universitas di Australia, tergantung tujuan universitasnya. Ada yang minta 6,5, ada yang minta 7, ada yang minta 7,5 gitu. Tergantung universitas dan jurusan yang kita ambil. Nah, kalau di Uni Adelaide itu sendiri mintanya 6,5. Minimal 6,5. Jadi persiapan saya pribadi itu yang pertama TOEFL-nya standby. Jadi kapan-kapan saya perlu, apakah itu ke Australian Award kah, apakah itu ke AMINEP kah, Fulbright, Chevening dan sebagainya, itu bisa kita apply kemana saja. Dan yang kedua itu yang paling penting adalah proposalnya. Kita itu sebenarnya mau kuliah itu mau jadi apa sih visi kita, kenapa kita harus kuliah, apa kontribusi kita, apa yang kita lakukan selama ini, dan apa kaitannya studi kita itu dengan visi kita ke depannya. Itu yang harus kita jelaskan. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang pintar bahasa Inggris tapi sebenarnya tidak lulus. Kenapa? Karena tidak jelas buat apa sih mereka disekolahkan jauh-jauh, mahal, jauh, lama, dan sebagainya itu. Nah, jadi itu yang paling penting. Visi kita apa? Itu harus kita jelaskan. Nah, di Australian Award sendiri kita cukup menuliskan visi kita itu dalam tidak panjang, antara 500 sampai 250 kata, cukup singkat, padat dan jelas, dan itu dijadikan referensi bagi panelis untuk memilih shortlist. Mana sih kandidat yang bisa kita ajukan, mana sih yang bisa kita pilih, kita sebagainya. Dan setelah kita dinyatakan shortlist, baru tuh yang namanya IELTS test. Nah, IELTS test sendiri itu kurang familiar ya sama kita, karena di Aceh itu tidak jarang sekali ada vendor yang khusus, dan juga biayanya mahal. Kalau nggak salah saya di atas 2 juta sekali tes. Nah, yang terjangkau itu TOEFL itu antara di bawah 500.000 gitu ya. Lupa saya persisnya berapa. Berapa ya TOEFL? Waktu saya ikut 2016 itu masih 500.000. 500.000. Jadi cukup 500.000 kita bisa tes gitu. Kalau IELTS di atas 2 juta. 2 juta udah mahal, terus jauh, jarang. Jadi kita lebih familiar dengan TOEFL. Nah, dengan TOEFL yang minimal 500 itu kita bisa mendaftar, dan ya yang paling penting itu ya, mission statement kita, visi kita apa. Karena dengan visi kita yang jelas, maka Australian Award akan memberikan tes IELTS itu secara gratis. Jadi setelah tes IELTS itu gratis, keluar hasilnya, kemudian kita akan dimasukkan ke dalam pre-departure training. Nah, itu tergantung dari nilai IELTS kita. Kalau nilai IELTS kita 5, mungkin bisa 9 bulan sampai 1 tahun. Kalau misalnya nilai IELTS kita di atas 7,5, mungkin hanya 5 minggu. Nah, jadi mungkin itu yang pertama harus kita siapkan adalah mission statement kita, proposal kita yang mau kita tawarkan ke sponsor gitu. Jadi salah satu persiapannya kita juga harus menyiapkan misinya apa gitu ya, Bang ya? Iya. Yang paling pentingnya seperti itu. Kalau Kak Ica sendiri gimana nih, Kak? Kalau saya sih kayaknya nambahin semuanya. IELTS jelas saya nggak familiar sama IELTS. Terus kayak Bang Irham bilang juga itu visi misi ketika ngisi form. Jadi di Australia Awards itu ada formnya, ada beberapa pertanyaan yang mempertanyakan ya, why do we have to choose you, why you, gitu-gitulah. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apa kontribusi Anda segala macam. Nah, itu harus bagus lah, harus jelas seperti yang Bang Irham bilang tadi. Nah, kalau saya sendiri, saya tambahan lagi, saya kurang bagus di interview. Jadi saya persiapan saya menurut saya yang paling intensif waktu itu persiapan interview, karena saya nggak terlalu pintar public speaking, nggak pintar interview. Jadi harus nanya-nanya dulu sama yang pengalaman, udah lulus beasiswa, kira-kira pertanyaan itu apa, terus jawabannya itu gimana. Seperti misalnya pertanyaan, ya kenapa harus kamu, itu sebisa mungkin jawabannya you promote yourself, tapi jangan sesumbar. Jangan sesumbar, jangan sombong, tapi juga harus jelas kenapa kamu, apa bedanya kamu dengan yang lain, terus ya visi dan misi,
dan juga pengetahuan tentang jurusan yang akan kamu pilih itu. Jadi itu seperti bukti keseriusan kita terhadap aplikasi beasiswa kita. Kita tahu nggak ini universitasnya tentang apa, nih jurusannya tentang apa. Jadi kalau misalnya kita serius kan, ya pasti kita udah baca kan sekilas gitu. Jadi ketika ditanya kenapa jurusan ini, ya kita tahu jawabnya apa. Berarti kalau untuk persiapannya kira-kira waktu itu berapa lama Kak Ica butuh waktunya? Kalau persiapan interview dari waktu udah di shortlist kan, saya langsung nyari teman-teman yang udah lulus, terutama yang udah lulus beasiswa AS, nanya pertanyaan ketika interview itu apa aja kira-kira, terus jawaban yang bagus itu gimana. Udah nanya-nanya ke teman. Ya meskipun akhirnya pada waktu itu saya konsultasi intensifnya bukan ke yang lulus AS sih, tapi ke yang lulus beasiswa Thailand, tapi sangat-sangat membantu juga jawaban dari beliau itu. Kalau dari Bang Agam sendiri gimana nih? Kesulitannya, paling sulitnya apa di tahapan, maupun dari awalnya masuk IPB mungkin, dan setelah masuk IPB untuk lanjut ke program double degree-nya. Bentar. Mungkin kira-kira sama dengan yang lain ya. Pasti ada yang pertama itu persiapan. Persiapan yang paling utama tuh mungkin yang harus basic-nya itu adalah mengenai kemampuan bahasa Inggris ya. Itu bisa ataupun IELTS. Kalau saya pengalaman dulu, saya mulai dengan TOEFL dulu. Saya ikut tryout dan juga beberapa kelas yang disediakan sama kampus juga. Jadi saya kebetulan di kampus juga lagi semangat-semangatnya tuh nyediain kelas TOEFL gratisan. Jadi setiap ada kelas TOEFL, saya pasti ikutan. Terus yang kedua mengenai rekomendasi dari dosen ya, atau dari atasan. Itu juga merupakan poin penting yang dinilai oleh suatu beasiswa, suatu pemberi beasiswa. Jadi situlah kita mulai untuk juga bisa cari arahan juga dari dan rekomendasi dari kalau saya sendiri dari dosen-dosen di fakultas tempat saya bekerja dulu. Saya juga minta wejangan mereka kira-kira mengenai proposal apa nanti yang harus saya ajukan juga ke pemberi beasiswanya. Terus mungkin proofreading sama nanti mungkin kita kan juga ada memberikan esai berapa ratus kata ke AS-nya sendiri. Terus saya rasa di situ sangat fatal karena itu pertama dilihat. Kalau misalnya esai kita masih berantakan, mungkin juga bakal dinilai kurang bagus. Jadi menurut saya konsultasikan aja esai kita ke orang-orang yang lebih berpengalaman atau mungkin alumni-alumni yang sudah pernah lewat di. Mungkin itu aja sih persiapan saya.